Shalom anak-anak, selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Ya, kami berharap dimanapun kita berada, tetap sehat, ceria, dan damai sejahtera. Amin. Amin. Miss, kita perlu perkenalan diri nih. Karena hari ini kita melayani di Sekolah Minggu Online. Ya, benar banget, Miss. Perkenalkan, nama Miss Vivi. Nama Miss Evilia. Kami guru-guru dari SMA Kristen Ketapang Cibubur. Sekolah Kristen Ketapang sebagai bagian dari GKK, sama-sama melayani tentunya di Sekolah Minggu. Ya. Nah, anak-anak, ayo kita siapkan hati, Alkitab, dan selama kebaktian tidak boleh jalan-jalan atau makan ya. Kita mau ibadah kepada Tuhan dengan sikap yang hormat. Ya, mari kita ambil waktu untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Miss, dalam seminggu ini apa ada hal-hal baik yang Miss terima dari Tuhan? Wah, tentu saja ada dong, Miss. Ya, kalau Miss sendiri berterima kasih kepada Tuhan karena selalu sehat, ya, walaupun aktivitas kita banyak ya, Miss ya, di sekolah ini, tetapi Tuhan masih berikan Miss suatu kesehatan, kekuatan untuk bisa mengerjakan itu semua. Nah, kalau Miss sendiri apa? Pasti juga ada dong. Iya dong, kalau saya sendiri, Miss sendiri berterima kasih sama Tuhan karena dalam seminggu ini kita harus banyak-banyak mengucap syukur. Kita bisa lihat ya di luar sana tuh masih banyak orang yang berkebutuhan. Nah, kita harus selalu mengucap syukur untuk itu. Gitu. Wah, luar biasa ya. Nah, anak-anak tentu juga selain Miss, kalian juga pasti mengalami kebaikan Tuhan Yesus, bukan? Nah, karena itu mari kita bersuka cita, kita rayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita bersama-sama naikkan pujiannya dengan suka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya, mari anak-anak, bisa ajak kita semua tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang kami rasakan sampai hari ini Tuhan.
Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk orang tua yang sangat baik bagi kami. Terima kasih untuk teman-teman kami, dan terima kasih untuk setiap kesehatan yang masih Kau berikan bagi kami, serta perlindungan sehingga meskipun kami saat ini berada dalam situasi yang tidak baik Tuhan, tapi kami percaya di dalam tangan-Mu kami akan aman. Tuhan, saat ini kami akan memulaikan untuk ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan untuk setiap pujian yang kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Miss Evi dulu pernah merasa minder enggak? Pernah dong, Miss. Waktu saya masih remaja, saya merasa minder. Karena dulu waktu remaja saya kan banyak jerawat. Oh iya? Iya dong. Jadi saya minder. Tapi setelah itu saya kayak berdoa gitu sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya kuatkan saya seperti itu. Oleh karena itu sejak saya kenal Tuhan Yesus dan merasakan kasih-Nya yang besar buat saya jadi gak minder lagi, Miss. Wah, bagus banget ya Miss ya kesaksiannya. Tapi saya jadi ingat tuh firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 4a. Yuk kita baca sama-sama ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Wah, firman Tuhan yang luar biasa ya Miss buat kita semua, dan karena kita sungguh berharga di mata Tuhan ya. Betul sekali, Miss. Yuk sama-sama anak-anak sekalian bersukacita bersama Tuhan. Kita menyanyikan lagu pujianku istimewa. Anak-anak, sekarang kita mau mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita seringkali gagal mengasihi Tuhan lewat perkataan kita, pikiran kita, ataupun tindakan kita. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Bapa yang setia, menerima kita kembali. Mari kita naikkan pujian jadi seperti itu.
memberi waktu anak-anak untuk berdoa, mengakui dosa di hadapan Tuhan. Ya Bapa, inilah pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami melalui penebusan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let his people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marched, the walls fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. But if you want to question my God and his ways, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Though we are sinners, he still gave us worth. God sent his son to live here on the earth. He healed the sick, he made blind men see. He let the lame walk and he set the world free. He died on a cross and he rose from the grave. He conquered sin, he is mighty to save. He went to heaven and he's coming back. God's word is true, but if it's attacked, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1 plus 1 plus 1 equals 1. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1 plus 1 plus 1 equals 1. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. I'm not afraid because God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Kuli Cipta Mulia. Dicipta mulia, dan
kita semua, Tunas Remaja dan juga PBC Pusat dan juga POS. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini saatnya kita bisa membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan sama-sama bersatu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini karena Tuhan boleh kembali kumpulkan kami secara virtual. Kami rindu untuk boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu dan mampukan kami untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi teladan dan pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian, kalian boleh membaca di Alkitab masing-masing ya. Lukas 12 ayat 13 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbagi adalah kita membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anak-anak yang kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah sungguh berharga di mata Tuhan. Sungguh berharga di mata Tuhan. Ada seorang anak perempuan yang memiliki boneka. Dia begitu menyayangi bonekanya, dia begitu mengasihi bonekanya sampai-sampai saat boneka itu sudah usang dan sudah tidak layak untuk dimiliki, dia tidak mau menggantinya dengan yang baru. Mamanya berkata, "Nak, saya akan membelikanmu boneka yang baru. Biarlah itu boneka dibuang saja atau dimasukkan ke dalam gudang." Sang anak pun berkata, "Tidak, Ma, ini adalah boneka kesayanganku. Sampai kapanpun aku tidak akan melepaskan ataupun membuang boneka ini. Sekalipun kelihatannya sudah usang, jelek, dan tidak layak untuk dimiliki, tapi aku begitu mengasihinya. Aku begitu menyayangi boneka ini." Anak-anak kasih Tuhan, begitu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Siapa sih kita? Kita adalah orang berdosa. Kita melakukan banyak pelanggaran, kita melakukan banyak kesalahan. Kita seringkali membuat hati Tuhan itu kecewa. Kita seringkali membuat hati Tuhan itu sedih. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan selalu mengasihi kita karena Dia tahu kita adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Begitu berharganya manusia di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan tetap memberikan kasih-Nya, menyatakan kasih-Nya kepada kita, memberikan pengorbanannya bagi kita, karena kita sungguh mulia dan berharga bagi Tuhan. Anak-anak kasih Tuhan, apa sih yang menurut kita paling berharga dalam kehidupan kita? Mungkin ada yang mengatakan bahwa yang paling berharga dalam kehidupanku adalah
harta, uang, jabatan, tahta, atau yang lain sebagainya. Ada yang mengatakan uang adalah segalanya, tetapi segalanya tidak harus menggunakan uang. Mungkin orang berpikir kalau misalnya penuh dengan harta, penuh dengan kekayaan dan lain sebagainya, ia akan merasa hidupnya itu tentram, damai, dan sejahtera. Tapi hal itu belum tentu terjadi. Ternyata ada banyak orang yang kaya raya, konglomerat, tetapi hidupnya justru tidak memiliki damai sejahtera dalam kehidupannya. Lalu apa yang salah? Seringkali orang mengukur kesenangannya dengan seberapa banyak dan seberapa besar harta yang ia miliki. Dan itu pula lah yang menjadi tolak ukur manusia untuk bisa memperbanyak ataupun memperjuangkan harta yang bisa mereka miliki. Karena dengan harta tersebut mereka bisa membeli segalanya. Itulah yang seringkali membuat banyak orang jadi terlena, yang membuat banyak orang jadi sombong dan akhirnya terjerumus dalam ketamakan. Seperti perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Orang kaya yang bodoh, di mana dia memiliki begitu banyak harta. Dia memiliki begitu banyak uang, tetapi dia kebingungan, di manakah aku harus menaruh hartaku? Di manakah aku harus menyimpan hartaku supaya hartaku itu tidak diambil orang atau tidak habis ketika aku nanti harus melanjutkan kehidupan. Sampai-sampai orang yang dalam perumpamaan itu dikatakan bahwa ia akan menggali lumbung-lumbungnya sehingga dia akan menyimpan semua hartanya di dalam lumbung-lumbung itu. Dan saat semua hartanya berada di lumbung-lumbung itu, di dalam perumpamaan itu dikatakan bahwa semua harta sudah terpendam dalam lumbungnya. Tetapi kalau besok yang memiliki harta itu akan dipanggil oleh Tuhan, lalu untuk apa harta tersebut? Secara otomatis harta itu juga sama-sama terpendam karena yang punya akan dipanggil oleh Tuhan. Sekarang kita bisa pikirkan dan kita bisa bayangkan, kita memiliki harta yang begitu luar biasa. Kita punya uang yang banyak sekali dan investasi yang banyak sekali. Tetapi kita tidak pakai semua itu untuk hal-hal yang lebih baik ataupun untuk kepentingan-kepentingan yang lebih penting lagi. Kita justru menyimpannya atau memasukkan semua harta itu ke dalam peti atau menguburnya di dalam lumbung-lumbung kita. Tetapi ternyata pada saat itu juga Tuhan memanggil kita. Bagaimana dengan nasib harta-harta itu? Pasti kita tidak bisa menikmatinya. Ya, karena kita sudah dipanggil Tuhan, sedangkan harta-harta itu semua sudah terpendam di dalam lumbung-lumbung kita. Dan kita sama sekali tidak pernah bisa menikmatinya. Berbeda kalau misalnya kita sudah memiliki harta yang begitu banyak, tetapi harta yang kita punya, kita pakai untuk bisa mengasihi orang lain. Kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita donasikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita persembahkan. Kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Pasti Tuhan juga akan memberkati setiap apapun usaha kita. Karena Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Tuhan tidak melarang kita untuk kita itu memiliki uang yang banyak. Tetapi Tuhan akan sangat-sangat marah ketika kita mempergunakan harta kita, uang kita untuk hal-hal yang tidak benar. Atau justru menyimpannya rapat-rapat sehingga kita melupakan orang-orang di sekeliling kita yang sedang membutuhkan pertolongan daripada kita. Buat apa kita kaya kalau akhirnya kita tidak bisa menikmatinya? Tuhan mengizinkan untuk kita memiliki banyak uang. Tetapi kita harus ingat, kita tidak boleh terjerumus dalam ketamakan. Harta itu, uang itu, tidak seharusnya kita jadikan sebagai sarana untuk kita menyombongkan diri kita. Tidak menjadi alasan untuk kita meninggikan diri dan akhirnya melupakan Tuhan. Seringkali ada banyak orang yang memiliki banyak harta, tetapi dia menjadikan semua itu untuk alasan meninggalkan Tuhan dan menyombongkan dirinya. Dan sampai akhirnya dia tidak bisa menikmati hartanya sendiri. Anak-anak kasih Tuhan,
Mungkin kita memiliki kerinduan untuk kita memiliki banyak harta dan juga uang. Tetapi kita juga harus ingat, ketika kita memiliki banyak harta dan kita memiliki banyak uang, mari kita jadikan itu sebagai sarana untuk kita bisa memberkati orang lain. Karena kita tahu apa yang sudah kita miliki, harta yang kita miliki, semua itu pemberian daripada Tuhan. Dan semua itu kita jadikan sebagai sarana untuk bisa menjadi berkat buat banyak orang. Anak-anak yang kasih Tuhan, Tuhan rindu supaya kita juga bisa kaya di hadapan Tuhan. Bagaimana kaya di hadapan Tuhan? Iya, kita bisa kaya di hadapan Tuhan dengan kita memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan supaya kita tidak hanya kaya di dunia, tetapi kita juga kaya di hadapan Tuhan. Kita selalu bersaat teduh di hadapan Tuhan, kita berdoa di hadapan Tuhan, kita bersekutu di hadapan Tuhan. Di tengah pandemi saat ini, mungkin kita sangat kesulitan untuk kita bisa datang ke gereja. Kita kesulitan untuk kita berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kita. Tetapi Tuhan memberikan solusi yang lain. Tuhan memfasilitasi kita untuk kita tetap bisa datang sama Tuhan. Kita tetap bisa ibadah online, kita tetap bisa bersekutu di hadapan Tuhan, kita tetap bisa berdoa, kita tetap bisa bersaat teduh, bahkan kita bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kita, mungkin dengan Zoom, dengan Meet, atau dengan yang lainnya. Jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan untuk kita tidak bisa menjadi berkat buat mereka. Mari kita memperkaya diri kita di hadapan Tuhan. Tidak hanya kita berambisi untuk menjadi kaya di dunia ini, tetapi kita melupakan bahwa sebenarnya yang Tuhan mau adalah kita kaya di hadapan Tuhan. Anak-anak yang kasih Tuhan, seperti yang tadi saya katakan bahwa kita adalah manusia yang sangat berharga. Coba kita lihat di sekeliling kita. Adakah mereka yang sangat membutuhkan pertolongan kita? Ada. Banyak sekali. Ada banyak orang di sekeliling kita yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Mungkin mereka membutuhkan makanan dari kita. Kita bisa salurkan bagi mereka. Toh kita punya makanan yang banyak. Kita bisa makan dengan enak. Sedangkan orang-orang di sekeliling kita mungkin ada yang membutuhkan makanan yang dimana mereka tidak bisa makan dengan enak sama seperti kita. Atau mereka membutuhkan bantuan yang lain. Membutuhkan dana. Mungkin sekarang mereka ada banyak orang yang membutuhkan dana untuk usaha mungkin, untuk memenuhi kebutuhan yang lain, dan lain sebagainya. Kita juga bisa bantu, toh kita dikasih berkat sama Tuhan. Kita punya uang yang berlimpah. Mungkin orang tua kita punya. Atau saat ini kita juga punya tabungan. Kita juga bisa berdonasi buat mereka yang membutuhkan. Atau mereka membutuhkan dukungan motivasi dari kita. Itu hal yang paling gampang. Kita cukup memberikan motivasi kepada mereka. Semangat ya, kamu pasti kuat kok. Dengan begitu, orang lain akan merasa bahwa kita itu care sama mereka. Orang lain akan merasa bahwa mereka itu tidak sendirian. Apalagi di saat mereka sedang mengalami begitu banyak masalah. Mereka sedang terpuruk, mereka sedang down. Ternyata ada kita yang sanggup untuk memberikan motivasi kepada mereka. Selain itu kita punya doa. Kita punya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan kehidupan mereka. Kita bisa mendoakan mereka sehingga mereka tetap kuat, sehingga mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan dalam segala situasi apapun. Anak-anak kasih Tuhan, kita perlu ingat, tidak hanya saya, tidak hanya kalian, tetapi semua orang berharga di mata Tuhan. Kalau kita saat ini sedang baik-baik saja, kenapa tidak kalau kita membantu orang yang saat ini tidak baik-baik saja? Kalau sekarang kita bisa makan enak, kenapa tidak kalau kita memberikan sedikit makanan kita kepada mereka yang membutuhkan makanan? Kalau saat ini kita punya cukup uang, kenapa tidak kalau kita mendonasikan sedikit saja untuk mereka yang membutuhkan pertolongan dana? Dan kita perlu ingat, kita juga bisa mengembalikan apa yang sudah kita punya kepada Tuhan melalui persembahan. Saat ini kita bisa bersembahan melalui nomor rekening gereja, atau kita bisa mengumpulkannya di amplop. Itu juga sebagai wujud ucapan syukur kita sama Tuhan. Karena kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bernafas. Itu semua karena siapa? Karena Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, karena kita berharga di mata Tuhan.
Mungkin saat kita membantu orang lain, kita pernah berpikir, dia aja nggak pernah ngebantuin saya kok. Atau dia pernah menyakiti hati saya. Atau kita sempat berpikir bahwa kalau aku membantu dia, nanti hartaku habis. Apakah kita masih hitung-hitungan akan hal itu? Sedangkan semua apa yang kita miliki semua berasal dari Tuhan. Masihkah kita hitung-hitungan atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Setiap manusia berharga di mata Tuhan. Mau sejelek apapun, sebobrok apapun, senakal apapun mereka, manusia tetap memiliki nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan saja mau mengasihi kita yang seringkali menyakiti hati Tuhan, yang seringkali membuat Tuhan itu kecewa, sedih, terluka hatinya. Masa kita yang sudah ditebus oleh Tuhan tidak bisa mengasihi orang-orang di sekeliling kita? Itu menjadi refleksi dalam kehidupan kita semua. Kita bisa mengasihi orang-orang di sekeliling kita, orang tua kita, atau orang-orang di luar sana yang mungkin tidak kita kenal. Mari kita jadikan diri kita sebagai alat Tuhan yang bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita jadikan diri kita sebagai saluran berkat. Mari kita jadikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir kalau apa yang kita miliki itu akan berkurang. Karena kaya di hadapan Tuhan akan jauh melebihi apapun daripada kaya di dunia. Ingatlah saat kita memberi, disitulah sukacita yang sejati bisa kita rasakan. Mari kita sama-sama belajar untuk kita bisa saling mengasihi karena kita semua berharga di mata Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama. Firman Tuhan yang boleh mengajari kami untuk kami bisa saling memperhatikan orang-orang di sekeliling kami. Karena kami tahu bahwa kami adalah manusia yang sungguh sangat berharga di hadapan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami tidak hitung-hitungan ketika kami ingin membantu. Ajari kami Tuhan untuk kami bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan ajari kami Tuhan untuk melihat bahwa diri kami Tuhan pakai menjadi saksi Tuhan sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan melalui perkataan dan juga perbuatan kami. Karena kami tahu kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa kita dengar bersama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Anak-anak, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dadamu. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening yang ada di bawah ini. Tentu minta tolong sama papa dan mama, atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke GKK, kalian bisa memberikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Ya, sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Persembahanku.
Ya, anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang hidup, yang mendengarkan setiap doa kami. Kami panjatkan doa ini Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biar persembahan itu Kau gunakan untuk kebangkitan gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan yang menolong untuk tangan orang-orang yang mengelola uang persembahan ini agar dapat digunakan dengan penuh hikmat. Kiranya Kau juga yang boleh tambahkan berkat bagi setiap orang yang sudah memberi persembahan ini maupun yang belum sempat memberikannya Tuhan. Tuhan, Kau tahu hati setiap kami, biarlah Tuhan yang memberkati dan melindungi kami semua sesuai dengan ketulusan hati kami kepada-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk kondisi bangsa Indonesia kami masih di tengah-tengah bencana COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami terkadang merasa resah, kami merasa gelisah Tuhan, karena kami juga seringkali sebagai anak-anak mungkin merasa bosan karena terkurung dalam rumah. Tapi kami mau percayakan Tuhan, semua kejadian ini ada maksud Engkau di dalamnya Tuhan, bahwa setiap kejadian mendatangkan kebaikan bagi kami semua Tuhan. Dan tolong kami Tuhan agar kami tetap bertahan dalam iman kami, meskipun kami tidak dapat leluasa untuk pergi kemanapun dalam kondisi sekarang ini. Biarlah kami tetap bersandar kepadamu. Dan juga tolong Tuhan dalam kondisi yang sulit ini, untuk orang tua kami berdoa, papa mama kami, biarlah mereka juga boleh terus giat bekerja Tuhan, walaupun kondisi ekonomi mungkin saat ini sedang turun Tuhan karena situasi yang tidak baik. Tapi Tuhan tolong biarlah Tuhan cukupkan setiap kebutuhan keluarga-keluarga kami Tuhan, sebab kami percaya Engkau Tuhan kami, Allah yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk masa depan setiap anak-anak-Mu Tuhan, biarlah mereka juga boleh Engkau pimpin dalam hidup mereka, untuk sekolah, untuk anak-anak yang sudah lulus sekolah di tahun ini, untuk tingkat selanjutnya Tuhan juga pimpin agar mereka juga tetap semakin rajin untuk belajar di tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan. Juga mereka yang masih melanjutkan studi di tingkat yang sama, biarlah Tuhan juga yang terus tambahkan kerajinan kepada mereka, dan setiap nilai prestasi yang mereka peroleh Tuhan itu boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selesai. Selamat hari Minggu bagi semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.